wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikoton Takwida dari Prodi PAI Universitas Kiai Haji Muhammad Bin Kisah. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas UAS mata kuliah pengantar studi Islam. Yang pertama yaitu analisis pengertian Islam sebagai agama yang bersifat sumur. Jelaskan bagaimana sifat Islam yang menyeluruh tercermin dalam kehidupan individu, sosial, dan spiritual. Nah, Islam merupakan agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, baik aspek lahiriah maupun batiniah, serta unsuran dunia dan akhirat. Kesumulan terlihat pada ajaran yang tidak terbatas pada ibadah ritual semata, tetapi juga mengatur tata cara bermasyarakat, bermuamalat, dan bermoral. Dalam aspek individu, Islam membimbing umatnya dengan nilai spiritual yang mendalam dan norma sosial yang memperkuat karakter-karakter seperti jujur, bertanggung jawab, dan menjaga kebersihan. Di ranah sosial, prinsip keadilan, persaudaraan, dan tolong-menolong menjadi landasan berbagai bentuk muamalah mulai dari ekonomi, hukum, hingga hubungan sosial lainnya. Dalam dimensi spiritual, ibadah seperti sholat dan puasa bukan hanya ritual formal, melainkan sarana penuh kesadaran untuk membangun hubungan transender dengan Allah SWT. Nah, yang kedua yaitu bandingkan dan analisis peran Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Berikan contoh konkret bagaimana kedua sumber tersebut saling melengkapi. Nah, Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber ajaran utama yang Islam yang saling melengkapi. Al-Quran sebagai firman Allah yang bersifat mutawatir menjadi pedoman utama yang mengandung prinsip dasar dan nilai universal. Sedangkan hadis sebagai sabda, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Nah, contoh pelaksanaan sholat yang diperintahkan di Al-Quran, namun tata caranya dijelaskan melalui hadis. Kedua sumber ini membentuk fondasi sistem keislaman yang dinamis dan relevan sepanjang zaman melalui pemahaman integratif dan konseptual. Nah, yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan antara studi Islam dan pendidikan agama Islam. Analisis pendekatan interdisipliner dengan studi Islam memengaruhi pemahaman keislaman di dunia akademik. Jelaskan bagaimana perbedaan studi Islam dan pendidikan agama Islam serta pendekatan interdisipliner, yaitu pendidikan agama Islam berfokus pada pengajaran nilai-nilai keagamaan secara normatif untuk membentuk karakter dan praktik beragama peserta didik. Materinya cenderung tekstual dan aplikatif untuk kehidupan sehari-hari umat Islam. Berbeda dengan studi Islam. Studi Islam adalah kajian akademis yang menganalisis Islam secara luas dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu seperti sejarah, sosiologi, antropologi, politik, dan ekonomi. Nah, pendekatan interdisipliner dan kritis tidak hanya berdasarkan teks suci tetapi juga konteks sosial dan beragama zaman. Nah, yang keempat yaitu jelaskan bagaimana sejarah perkembangan Islam dari masa Nabi Muhammad hingga Khulafaur Rasyidin yang memengaruhi bentuk sistem sosial, politik, dan Islam. Berikan contoh nilai yang relevan. Nah, sejarah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin menjadi pondasi membentuk sistem sosial, politik, Islam yang berkeadilan dan berbasis syariat. Nabi Muhammad tidak hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai kepala negara yang menerapkan prinsip musyawarah, keadilan, dan amanah dalam pemerintahan. Kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin menunjukkan penerapan aturan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan nilai-nilai demokrasi, partisipatif, serta seperti musyawarah dalam pengambilan keputusan. Nah, nilai-nilai yang sangat relevan sebagai inspirasi membangun tata kelola pemerintahan modern yang bersih adalah adil, demokratif, dan humanis, selaras dengan prinsip dasar pemerintahan Islam yang telah terbukti selama periode awal Islam. Pertanyaan yang ketiga yaitu
Yang kelima yaitu banyak kelompok Islam yang muncul dengan penafsiran terhadap ajaran Islam. Analisis bagaimana prinsip tasamuh dan dalam Islam yang menjadi solusi atas perbedaan madhab dan paham keislaman saat itu. Nah, prinsip tasamuh sebagai solusi perbedaan madhab dan paham agama adalah fenomena historis yang alami akibat variasi latar belakang budaya, metodologi, dan konteks geografi. Prinsip tasamuh yaitu toleransi menjadi kunci utama dalam menyikapi perbedaan tersebut agar tetap dalam koridor ukhuwah dan kesatuan umat. Tasamuh berarti menghormati perbedaan pendapat dan menghindari sikap ekstrem seperti mengkafirkan kelompok lain serta mengedepankan dialog musyawarah dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dalam kerangka syariat. Nah, di era modern, tasamuh sangat penting untuk menjaga konflik sektarian dan radikalisme serta membangun harmonis sosial keagamaan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.